Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, senang sekali kita berjumpa kembali pada hari yang baru di minggu yang baru ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu menolong dan menopang kami, Tuhan menuntun dan membimbing kami, sehingga kami dapat melaksanakan seluruh kehidupan kami dengan sebaik-baiknya. Dan ampuni kami Tuhan jika sepanjang menjalani kehidupan kami melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Jika sebenarnya kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami dapat melihat betapa besar kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Yeremia pasal 5 ayat 18 hingga ayat yang ke-31. Yeremia pasal 5 ayat 18 hingga ayat yang ke-31 yang berbunyi demikian. Tetapi pada waktu itu pun juga demikianlah firman Tuhan, aku tidak akan membuat kamu habis lenyap. Dan apabila kamu nanti bertanya-tanya, untuk apakah Tuhan Allah kita melakukan segala hal ini atas kita? Maka engkau akan menjawab mereka, seperti kamu meninggalkan aku dan memperhambakan diri kepada Allah asing di negerimu, demikianlah kamu akan memperhambakan diri kepada orang-orang asing di suatu negeri yang bukan negerimu. Beritahukanlah ini di antara kaum keturunan Yakub, kabarkanlah itu di Yehuda dengan mengatakan, dengarkanlah ini hai bangsa yang tolol dan tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Masaan kamu tidak takut kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku? Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Sesungguhnya di antara umatku terdapat orang-orang fasik yang memasang jaringnya. Seperti penangkap burung mereka memasang perangkapnya, mereka menangkap manusia. Seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung, demikianlah rumah mereka menjadi penuh dengan tipu. Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya, orang gemuk dan gendut. Di samping itu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan, tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim, dan tidak membela hak orang miskin. Masaan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini, demikianlah firman Tuhan. Masaan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini. Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebelumnya saya minta maaf, ini gerakan bibirnya terbatas karena saya sariawan lagi. Jadi saya ini langganan sariawan. Jadi kalau kurang senyum dan lain-lain itu karena kecantol sariawan dan taring bawah saya ini. Jadi mohon dimaklumi ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita sudah memasuki musim hujan. Sudah mulai ada satu hari hujan, hari besoknya tidak, ada yang pagi sampai sore hujan, nanti malamnya tidak, pokoknya mulai datang hujan, baik hujan lebat ataupun gerimis, sudah mulai musim hujan. Nah, dalam menghadapi musim hujan atau menerima musim hujan ini, ada banyak sikap yang ditunjukkan oleh manusia. Ada yang bersyukur, bersukacita karena datangnya hujan, mereka dapat bercocok tanam sehingga nanti tanaman mereka dapat bertumbuh dengan baik. Ada yang bersukacita juga karena mulai musim penghujan, cuacanya menjadi lebih baik, lebih lembab, jadi lebih menyenangkan begitu, tidak terlalu panas, walaupun ketika mendung kadang sumuk begitu ya. Tapi enak, lumayan enak karena ada air, jadinya menyenangkan. Tetapi juga ada yang mulai resah karena melaju begitu ya, dari kerja ke tempat tinggal itu lumayan jauh, jadi mulai berkeluh, wah nanti kalau kehujanan bagaimana. Atau ada yang mulai
tidak nyaman karena siap mau berangkat ke kantor harus menggunakan jas hujan, dan tiba di kantor itu dalam keadaan basah, mau melakukan aktivitas itu menjadi tidak nyaman. Ada juga yang resah karena nanti kalau musim hujan biasanya mudah terserang flu ataupun penyakit-penyakit lainnya. Nah, ada berbagai macam respon manusia terhadap musim hujan maupun musim kemarau. Ada yang bersungut-sungut, ada yang bersukacita dengan kepentingannya lepas pribadi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi sadar nggak sih? Saya yakin sih sadar ya, bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini terjadi sesuai dengan kebutuhan manusia dan alam semesta. Ada kalanya memang orang tertentu yang diuntungkan, ada kalanya orang lain yang diuntungkan, ada kalanya malah alam semesta yang diuntungkan atas hal-hal yang terjadi di bumi ini. Tetapi semuanya itu adalah seturut dengan kehendak atau kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Semuanya sudah diatur oleh Tuhan sedemikian rupa. Nah, hari ini kita mau melihat bagaimana Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang begitu dekat dengan kita, Tuhan yang pokoknya hebat sekali. Nah, tetapi kehebatan dan keluarbiasaan bahkan kebaikan Tuhan ini tidak disadari oleh umat Tuhan saat itu. Mereka tidak sadar, yang pertama-tama adalah mereka tidak sadar bahwa mereka itu memiliki Tuhan yang luar biasa. Mereka tidak sadar bahwa mereka memiliki Tuhan yang penuh kuasa. Mereka lupa bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Lah, karena mereka kelupaan, mereka menggantungkan hidupnya kepada hal atau pihak yang lain, yaitu kepada berhala-berhala atau kepada dewa-dewi dari negara lain. Karena mereka lupa bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan pencipta alam semesta ini. Mereka lupa bahwa Tuhan punya kuasa atas dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka lupa bahwa Tuhan sudah sangat baik di dalam kehidupan mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan itu mendatangkan hujan bagi mereka, Tuhan mendatangkan panen bagi mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan begitu baik dan memelihara kehidupan mereka. Dan yang berikutnya adalah mereka lupa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang tidak berdiam diri atas penderitaan umatnya. Tuhan yang tidak berdiam diri atas ketidakadilan yang terjadi. Jadi karena mereka lupa, adalah orang-orang yang hidupnya sewenang-wenang, hidupnya seenak-enaknya, menyatakan nubuat ya sesuka hatinya, mengatakan pengajaran ya seingin-inginnya. Dan yang mendengarkan pun ingin mendengarkan yang sesuai dengan keinginannya. Ini sudah pernah kita bahas di beberapa minggu yang lalu. Mereka lebih suka mendengar sesuai keinginannya. Dan yang selain itu adalah mereka lupa bahwa yang terakhir adalah Tuhan itu punya kuasa untuk membinasakan semua manusia. Tuhan punya kuasa untuk membalaskan manusia setimpa dengan perbuatan mereka. Mereka lupa, mereka taunya Tuhan itu pemaaf terus. Jadi mereka lupa bahwa Tuhan juga bisa membalaskan hal yang buruk kepada mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini tuh dibilang berat ya berat, tapi sudah mulai berjalan sedikit demi sedikit membaik, tapi juga ada yang semakin menurun ya, macam-macam lah kehidupan manusia ini. Nah, di tengah setiap himpitan pergumulan atau sukacita yang terjadi, dengan membaca bacaan ini kita diingatkan kembali. Kita ini dekat dengan Tuhan yang seperti apa. Yeremia saat itu, Nabi Yeremia saat itu adalah Nabi yang begitu dekat, begitu intim dan mesra dengan Tuhan. Bahkan dalam beberapa tafsiran, Yeremia ini disebutkan sebagai orang yang sangat baik. Dia tidak menikah dan lain-lain, hidupnya sungguh hanya untuk Tuhan saja. Jadi dia itu benar-benar orang yang baik dan harus menyampaikan hukuman-hukuman yang mengerikan kepada bangsa Israel. Nah, tetapi kasihnya kepada bangsa itu tidak melebihi kasihnya terhadap Tuhan. Dia begitu intim, begitu mesra dengan Tuhan, dan dia melaksanakan apa yang harus ia laksanakan, termasuk menyatakan nubuat-nubuat yang begitu mengerikan dan menyakitkan bagi bangsanya sendiri. Nah, maka dari itu mari kita melihat melalui tulisan yang dituliskan di Alkitab, bagaimana kita diingatkan lagi siapa toh Tuhan yang kita sembah ini. Jangan sampai kita ini lupa bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Seiring dengan kesibukan kita, seiring dengan kemampuan kita, kebahagiaan kita, bahkan penderitaan kita, tidak jarang manusia itu kemudian lupa terhadap Tuhan yang disembahnya.
Mari hari ini kita merefleksikan. Yang pertama tadi, Tuhan adalah Tuhan yang sungguh berkuasa. Tuhan yang menciptakan segala-galanya, Tuhanlah pemilik kehidupan. Kalau begitu, Tuhan itu tidak mungkin, tidak bisa menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Tuhan itu tidak mungkin kalah dengan hal yang saat ini kita pergumulan, itu nggak mungkin. Tuhan itu nggak mungkin lebih kecil daripada kekhawatiran kita. Tuhan itu lebih besar, Tuhan itu lebih berkuasa. Ini perlu kita ingat-ingat dan kita pegang supaya kita dalam berjalan itu mantap. Kalau kita punya dekengan gitu, apa ya namanya, punya orang yang sosok yang menopang kita, itu orang yang kuat, itu kan rasanya tenang ya. Apalagi kita punya Tuhan yang begitu berkuasa. Nah, ini adalah kekuatan bagi kita untuk maju, walaupun menyakitkan, walaupun menakutkan, ya terus maju. Lalu yang berikutnya adalah kita ini punya Tuhan yang baik, yang memperhatikan dan menjamin kehidupan kita. Bapak Ibu, Gunung Kidul itu mengalami kekeringan itu kan sudah sering. Gunung Kidul itu mengalami gagal panen itu juga beberapa kali. Tapi Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menjaga, dan sudah banyak sekali kesaksian yang disampaikan bagaimana dalam keadaan yang tidak terbayangkan sekalipun Tuhan selalu menolong. Bagaimana ketika tidak ada yang kelihatannya tidak ada jalan, Tuhan itu selalu menjamin. Bagaimana ketika setelah kita bergumul meminta kepada Tuhan lalu datang hujan. Nah, ini tuh kita ini punya Tuhan yang sangat baik, yang sangat memperhatikan kebutuhan kita. Yang kadangkala kita sendiri tuh nggak tahu loh kita butuhnya apa. Kita nggak tahu bahwa kita butuh panas, kita nggak tahu bahwa kita butuh hujan. Tapi Tuhan memperhitungkan segala sesuatunya bagi kita. Nah, ini sangat penting bagi kita pahami bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat-sangat baik dan sangat menjamin kehidupan kita. Yang berikutnya adalah Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Tuhan tidak menutup mata atas orang-orang yang menderita. Jadi Bapak Ibu, sering sekali ada suara di luar sana bahwa ya ampun itu orang loh hidupnya seperti itu tapi kok diberkati Tuhan, hidupnya kok berkelimpahan dan lain-lain. Ya itu kan kacamata kita. Dan hidup manusia, jalan hidup manusia itu tidak berakhir pada kematian. Kita perlu ingat bahwa kita percaya akan kebangkitan setelah kematian, bahwa hidup kita itu tidak berakhir pada kematian. Jadi kok mati ya sudah finish, enggak gitu. Masih ada hidup bersama dengan Tuhan. Mungkin hari ini di hidupnya sekarang ya dia bahagia gitu, tapi kan siapa yang menjamin gitu. Kan Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang sepanjang hidupnya dia tidak peduli pada orang miskin, dan nanti dia memohon ketika sudah meninggal ya, kemudian dia memohon suruhlah orang miskin yang tadi itu untuk menitikkan airnya ke air dan diberikan kepada orang kaya yang dulu hidupnya kaya itu, supaya dia tidak kehausan. Nah, hidup kita ini nggak berakhir sampai sini. Dan kenapa sih kok kita itu ribet banget sama hidup orang lain gitu? Seakan-akan tuh Tuhan tidak melihat. Kalau kita menghakimi orang lain itu kan seakan-akan tuh Tuhan itu tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai hakim, maka kita wakili. Nah, ini juga menyentil saya secara pribadi. Seringkali saya itu bertanya-tanya kenapa ya kok orang-orang ini dibiarkan begitu, kok ada orang yang bersusah payah kok dibiarkan berjerih lelah, sedangkan yang lain kok enak-enakan tapi hidupnya bahagia. Saya juga tersentil lewat bacaan kita ini. Tuhan loh nggak menutup matanya, Tuhan pasti tahu semuanya. Ngapain kita mengambil alih bagiannya Tuhan? Kenapa kita harus menghakimi, wah orang itu harusnya begini, orang itu harusnya begini? Nggak perlu. Tuhan itu yang maha adil, Tuhan itu yang maha tahu. Jadi hari-hari nggak usahlah ribet sama urusan orang lain atau cara hidup orang lain. Kalau kita punya wewenang untuk menegur ya tegur, tapi kalau enggak, ya itu kan bagian dari milik Tuhan. Bukan berarti kita mengabaikan, ya lah sekarang. Tapi kalau kita bisa menegur ya kita tegur, tapi kita tidak punya hak untuk menghakimi. Karena apa? Karena itu adalah milik Tuhan, hak penghakiman. Dan yang berikutnya keempat adalah benar Tuhan itu pemaaf. Tapi Tuhan itu bukan nggak bisa loh. Tuhan itu lebih bisa membalaskan kepada manusia setimpa apa yang manusia lakukan. Jadi kalau dihitung-hitung dosa saya ini banyak loh Bapak Ibu. Saya nggak tahu kok Bapak Ibu nggak usah dihitung-hitung. Tapi kalau misalnya saya dibalaskan setara dengan dosa yang saya lakukan, wah pasti mengerikan sekali hukumannya. Nah, dengan mengingat itu tuh kita akan hidup lebih hati-hati, bukan pada ketakutan ya, tetapi oh iya selama ini tuh saya hidup sampai sekarang dalam keadaan seperti ini, itu karena saya diampuni.
Kalau saya ini dibalaskan kejahatan saya, aduh pasti sudah mengerikan sekali hidup saya. Nah, Bapak Ibu mari mengingat dalam jalannya itu, ya Tuhan itu bisa memang pemaaf, memang mengampuni, tetapi Tuhan itu lebih dari mampu loh untuk membalaskan hal yang ngeri bagi kita. Nah, kemudian pada akhirnya di ayat yang malah ketutup, di ayat yang ke-31 bagian terakhir, tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau semuanya terlambat ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maka kalau kemarin Minggu kita merenungkan, ingat posisi kita sebagai manusia, hari ini kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang sedemikian luar biasanya. Kita tuh ingat punya Tuhan yang berkuasa, punya Tuhan yang baik, punya Tuhan yang sangat adil, dan punya Tuhan yang pemaaf tetapi lebih dari mampu untuk membalaskan. Ini penting sekali. Satu Tuhan itu punya banyak sekali karakter, dan ini adalah karakter yang kuat. Jadi persoalannya adalah kita ini cuma manusia. Karena kita cuma manusia, mari menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau jalan sendiri nggak mampu Bapak Ibu kita ini. Jadi Bapak Ibu yang saat ini berbeban berat, yang saat ini dalam ketakutan, kekhawatiran atau apapun itu, serahkan kepada Tuhan. Karena kalau ditanggung sendiri nggak akan kuat. Yang ada kita semua akan tergencet oleh masalah kita. Jadi mari berikan kepada Tuhan. Kita ini cuma manusia, dan Tuhan akan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang sungguh baik. Kami bersyukur karena Allah yang kami sembah sungguh berkuasa dan agung. Dan kami mohon ampun jika seringkali kami lupa bahwa kami memiliki Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kiranya Tuhan memampukan kami agar dalam kehidupan kami sungguh kami teringat bahwa kami tidak berjalan sendirian, melainkan berjalan bersama Tuhan yang dekat dan luar biasa. Dan seluruh kehidupan kami, pandemi COVID-19 dan segala yang menjadi pergumulan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap taat pada protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.